Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Masih bersama dengan Pak Nazarudin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia. Pak, lanjut lagi Pak. Follow up atau mungkin bisa kita ambil semacam kayak sisi positif hubungan kita yang sudah baik terjalin dengan Kerajaan Arab Saudi Pak, khususnya Kementerian Haji dan Umrohnya ya Pak ya. Apalagi Pak yang bisa kita gali, yang bisa kita lakukan semacam kerjasama yang konkret ya Pak. Seperti diantaranya kan Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menginginkan adanya perkampungan, Ya, perkampungan haji. Ini embrionya sudah sejauh mana, Pak? Iya, iya rencana perkampungan haji yang digagas oleh Bapak Presiden, kami memang mendapatkan penugasan khusus ya. Kemarin juga saya ditanyakan lagi sampai di mana ya. Eh, saya kira banyak hal yang kita sudah capai, ada beberapa alternatif ya. Tetapi eh, kami membatasi diri untuk menyampaikan di sini karena kewenangan itu kan kadang-kadang harus menjadi kewenangan Presiden untuk menyampaikan sesuatu. Ada kewenangan menteri yang mana. Jadi tata krama politik kita itu seperti itu ya. Jadi tidak etis kalau kami menyampaikan sesuatu yang seharusnya itu adalah wilayah penyampaiannya Bapak Presiden. Apalagi di situ ada menyangkut masalah kebijakan ya. Menteri ini kan Ya, pembantu Presiden. Jadi alangkah bagusnya nanti kalau Presiden yang menyampaikan. Dan yang penting masyarakat kita itu nanti akan merasakan apa yang terbaik. Ya, kami juga sedang menggagas sekarang ini melobi eh, boleh nggak kami menyembelih hewan dam ya, kambing ya di Indonesia. Bayangkan 230.000 jamaah haji di Indonesia. Itu hmm, kalau dia menyembelih kambingnya di Indonesia, berarti kambing Indonesia disembelih. Betapa banyak dampak ekonominya seperti apa itu ya. iya, betul Mencari Pak Menteri. kambing 230.000 dalam waktu yang sangat singkat itu tidak gampang. Barangkali kita harus Betul. mengimpor dari negara lain, misalnya dari Australia. Dan nanti itu dagingnya tentu akan dikonsumsi oleh warga masyarakat Indonesia. Bandingkan kalau Betul. 230.000 kambing itu disembelih di Mekah, kambingnya orang sana, yang makan tah siapa yang dikirimin. Nah, saya minta kepada Menteri Kerajaan, Menteri Agama, di luar dugaan saya waktu itu, kami diskusi di dalam Ka'bah, ada tempat meeting khusus raja di kompleks Ka'bah itu ya. Alhamdulillah Iya. ya diterima. Kenapa tidak? Kalau Indonesia seperlima jamaah haji dunia itu adalah dari Indonesia. Dan ternyata Saudi Arabia itu sebetulnya berkepentingan untuk seandainya itu dimungkinkan. Kenapa? Karena kos untuk penyembelihan itu bukan sedikit yang Besar mengalengkannya. juga ya Pak Menteri ya? Ya, otomatis satu mempersiapkan siapa tuh kan jagalnya, kemudian juga pembersihannya, pendistribusian dagingnya, pengirimannya ke negara-negara yang iya, iya, dituju. iya. Itu kosnya tinggi, itu kan kosnya Saudi Arabia. Nah kalau Indonesia seperlima jamaah hajinya ini menyembelih di Indonesia, tidak terbebani biaya dam. Maka itu kemarin kami diingatkan lagi, jadi nggak ini Indonesia ini untuk melakukan penyembelihan Oh, di kita yang diingatkan justru ya? Indonesia. Iya, Nah, iya. maka itu kami lobby terus majelis ulama kita ya. Di samping saya Mm, juga proaktif untuk mencari dasar hukumnya. Saya sudah ketemu dengan Dr. Syauki, ya Ketua Majelis Fatwa Mesir Al-Azhar ya, Mesir. Dan ya, ada kabar baik bahwa kalau memang itu eh, maslahatnya lebih besar di negerinya dan mudaratnya banyak, kalau itu dilakukan di Saudi Arabia, itu bisa menjadi ilat untuk membenarkan bahwa penyembelihan itu sebaiknya di Indonesia. Kata beliau, tidak mesti Hmm, apa yang kami lakukan di Mesir, itu juga yang harus dilakukan di Indonesia. Kan hukum itu kan berlaku sesuai dengan konteksnya. Nah, itu betul. pendapatnya Dr. Syauki, Ketua Majelis Fatwa sekian lama di Mesir, baru diganti kemarin. Eh, kemudian juga saya ketemu dengan Menteri Agama dan sekaligus Ketua Majelis Fatwanya Jordan. Oh, dia juga karena sama-sama mazhab Syafi'i ya kan. Mazhab Syafi'i itu kan memang harus disembelihnya di Mekah. Sama juga dengan Mesir mazhab Syafi'i, tapi kalau ada karina ada ilatnya kan. Nah, Jordan juga mengatakan hal yang sama. Tunggu dulu. Eh,
Saya katakan begini, ya apakah boleh menyembelih di Indonesia? Oh enggak, itu harus di Mekah. Nah, setelah saya Mm-mm. berdiskusi, bagaimana kalau ada problem seperti ini? Saya uraikanlah misalnya ada dugaan manipulasi, misalnya 1.000 kambing Ya, yang dikumpulkan oleh kolektor-kolektor yang tidak disebut di sana sesuai ya itu Pak ya. Pangdam, ya, Panglima Dam ya, kumpul uangnya orang Hmm. jamaah sekian. Jangan-jangan nanti yang disembelih itu hanya 10, padahal dikasih uang 1.000 di tangannya kan. Dan itu Iya. sangat boleh terjadi karena kalau jumlah kambing yang dipotong dengan jamaah haji yang ada di sana itu hanya separuhnya. Berarti kemana separuhnya kambing itu? Nah ini yang kami khawatirkan jangan sampai nanti jamaah kita itu dibodohin ya. Kan kita tidak pernah ngontrol di mana disembelihnya, kambing mana, Betul, bagaimana cara Pak. pembeliannya. Jamaah kita hanya serahkan uang itu kepada Pangdam itu, Panglima Dam itu. Nah, kami minta supaya lebih transparan. Kalau di Indonesia dilakukan, misalnya kita kerjasama dengan Basnas, kan Basnas pusat ada Basnas daerah kan. Nah, itu yang mengadakan Betul. kambing itu menyembelih kambing sekaligus itu mendistribusikan daging kambing itu sejalan dengan Presiden Prabowo yang akan memberikan gizi yang sehat Mm-mm. kepada warga masyarakat bangsa Indonesia kan. Bisa kita bayangkan itu Hmm. kambing Indonesia dikonsumsi oleh orang Indonesia. Ya, Kita sekarang ini jadi agak sedikit tertunda karena Majelis Ulama belum berikan fatwa. Kami sudah minta Oke. tertulis dan juga dan secara lisan ya. Apa Dan Pak Menteri? sebagian ormas Islam seperti NU, Muhammadiyah dan eh, siapa ada beberapa lah persis. yang secara pribadi sudah memberikan persetujuan bahwa itu boleh Hmm. dengan Hmm. mendengarkan alasan tadi. Nah, kemudian juga di beberapa negara juga sudah melakukan hal yang sama. Nah, kita tinggal menunggu Oke. fatwa Majelis Ulama. Karena menyangkut masalah wilayah fatwa itu bukan wilayahnya pemerintah, tapi wilayahnya Majelis Ya. Ulama. Ya, jadi ini harus menempatkan posisi ketatanegaraan Majelis Ulama di sini. Bahwa negara tidak berhak untuk memberikan fatwa keagamaan, kan itu domainnya ulama. Maka kita mohon Ya, Ya, kepada betul. Majelis Ulama untuk sesegera mungkin menetapkan boleh atau tidaknya. Ya, Oke. dengan tentu Pak alasan yang Menteri. kita perlu diskusikan bersama ya. Nah, ya, Baik, lobby-lobby ya. Pak lain yang kita Menteri. lakukan, ya Hmm. Pasrek ini tentunya juga tahun lalu juga sudah dimulai, tetapi ini lebih lebih lancar lagi. Jadi jemaah kita datang ke Saudi Arabia tidak usah nunggu di situ berpanas-panas ngantri untuk Hmm. Mm-mm. diperiksa paspornya satu persatu dengan segala macam. Nanti kalau ada bermasalah Ya, ya, dideportasi kembali ke Indonesia. ya. Banyak resikonya tuh. Nah sekarang tidak perlu jamaah kita ngantri di Saudi. Dia hanya disiapkan tempat oleh presiden. Tempat yang Ya. sangat-sangat bagus pasrek di Indonesia itu, kata Saudi Arabia, ini yang paling bagus. Karena Oke. VVIP di sektor 6 di bandara itu, Pak Presiden kemarin meresmikan, luar biasa ya. Apa namanya, petugas imigrasi Saudi juga sangat bangga punya tempat Hmm. ya yang disebut dengan Makkah Road itu. Makkah Road itu artinya jalur Mekah itu. Begitu kita masuk ke sana itu nggak boleh kita masuk, itu kan wilayah Mekah ya. Pemeriksaan paspornya segala macam itu. Dan ini kita berharap nanti umrah pun juga nanti bisa kita melakukan seperti yang terjadi dengan Inggris ya, di London itu kan kita jamaah umrah London itu melalui IT teknologi itu tidak perlu lagi ada pemeriksaan yang ketat karena bisa semuanya diatur oleh IT. Nah, sekarang kan kita Baik. juga sudah mulai melakukan akselerasi menghadirkan alat-alat canggih di Kementerian Agama ya. Hmm. Dalam konsep pasrek ini nanti akan bertambah lagi, bukan hanya 3, Surabaya, Solo, dan Jakarta. Tapi insya Allah tahun Ya. depan ya, kita akan tambah lagi. Bahkan saya mengobsesikan semua jemaah haji, bahkan juga semua jemaah umrah nanti itu bisa Hmm. melakukan semacam fast track di sini. Sehingga jemaah haji maupun Baik. umrah itu tidak usah ngantri sangat panjang di depan kantor-kantor imigrasi Saudi Arabia di Mekah atau Madinah atau Jeddah ya, di Jeddah dan Madinah. Cukup dengan Baik. pemeriksaan di Indonesia saja. Nah, kemudian lobby-lobby yang lain yang kita lakukan adalah kemudahan untuk kaum perempuan, lansia, dan difabel. Maka itu kami temakan Ya. bagaimana memberikan kemudahan dengan kelompok-kelompok difabel lansia Hmm. perempuan. Jadi Hmm. untuk mereka itu ya kita siapkan dengan apa yang kita sebut dengan
safari wukuf ya. Safari wukuf itu Safari. menggunakan mobil Oke. khusus untuk orang tua lansia. Tidak perlu Di turun provide dari ya, Pak? mobil di Musdalifah ya. Cukup Ya. langsung ya naik di mobil saja. Itu pendapat fikihnya juga dibungkingkan oleh Majelis Ulama dan juga oleh ulama-ulama setempat. Nah, karena ada Baik. ilatnya kan. Kemudian juga kelompok difabel. Perempuan juga. Haji ini kami juga ramah terhadap perempuan. Ya. Bagaimana caranya Baik. ramah terhadap perempuan? Saya tadi malam juga sampai tengah malam rapat dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan ya. Bagaimana caranya memberikan pelayanan khusus terhadap kaum perempuan ini, misalnya perempuan lansia kan, perempuan lansia itu kan bisa pakai Baik. apa itu ya, pelapis yang tebal supaya nanti jangan kencingnya kemana-mana ya. Karena orang-orang yang Ya. berumur 80 tahun ke atas itu kadang-kadang ya Betul, Pak. bocor ya. Akhirnya Ya. yang normal pun juga terkena dampaknya, karena kalau misalnya di pelataran Betul. masjid atau di sekitar-sekitar tempat suci itu tiba-tiba bocor kan itu ada masalah. Maka perempuan harus diurus oleh perempuan, maka itu peningkatan jumlah petugas perempuan tahun ini sudah ditingkatkan sangat signifikan. Ditambah Karena jemaah haji kita Baik, ini 54% perempuan, maka wajar kalau kami menempatkan juga perempuan jauh lebih besar daripada jumlah perempuan yang terlibat pada tahun-tahun sebelumnya. Kemudian Baik, Pak Menteri. kami sudah Pak Menteri. berusaha memotret dan sekaligus memitigasi kemungkinan terjadinya risiko dan bagaimana opsi pertama, 2, 3, sampai 4 opsi yang kami berikan kepada petugas kami. Kalau opsi pertama gagal, ada opsi kedua, opsi ketiga, dan keempat. Nah, kita harus kayak opsi dalam masyarakat darurat seperti ini. Ya, tapi sekali lagi kami tidak mau berandai-andai menilai, silahkan Bapak Ibu, Betul. para jamaah Pak, menilai sendiri. Kita fokus Terima saja kasih. dulu ya Pak ya. Baik. Baik Bapak Nazarudin Umar, terima kasih Pak untuk waktunya dan informasinya Pak untuk publik juga pada pagi hari ini di program kami Apa Kabar Indonesia Pagi TV One. Segala sesuatu tentu sudah disiapkan, ya kan? Harapannya plan A, plan B, plan C, plan D berjalan dengan lancar. Berjalan dengan lancar. Hingga nanti pemberangkatan gelombang kedua ya. Betul. Gelombang kedua nanti. Ya, kami Terima juga kasih, mohon Pak doanya Menteri kepada para masyarakat ya, jamaah ya. Kami sudah berikhtiar sedemikian rupa, tapi Tuhan yang menentukan. Maka itu kami mohon sekali doanya dan husnudzannya, baik sangkanya juga kepada kami semua. Bahwa kami berusaha dan tim kami yang terlibat sekarang ini semaksimal mungkin. Tapi kalau nanti misalnya ada kekurangan, kehilapan, kami bukan malaikat, kami manusia biasa. Kami sudah berikhtiar sedemikian rupa. Kami mohon betul kerjasamanya, termasuk rekan-rekan media juga. Mohon berikan pemberitaan yang tidak juga mendramatisasi ya. Tetapi sampaikanlah apa adanya ya. Jangan membesarkan yang kecil, atau juga sebaliknya jangan mengecilkan yang sesungguhnya besar. Yang kita inginkan adalah biarkanlah kucing itu kucing, jangan dijadikan kucing itu sebagai harimau. Biarkan cicak itu cicak dan buaya itu buaya, jangan sebaliknya. Nah, itu yang kita harapkan dalam dunia pemberitaan kita ya. Kita sampaikan apa adanya, kita perbaiki bersama. Kalau ada kekurangan kehilafannya, mohon maaf, dan kita juga mohon doanya Bapak Ibu sekalian. Baik, kami selalu doakan Pak, semoga para jemaah, baik pun petugas juga nanti bisa lancar segala pelaksanaan ibadahnya dan tiba di tanah air dalam kondisi selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri, selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih. Oke pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya. Setelah jeda kita akan hadirkan informasi yang heboh nih. Aplikasi World App yang memberikan uang kepada masyarakat yang bersedia melakukan scan atau pemindaian retina matanya dapat ratusan ribu iming-imingnya. Iya betul. Sesaat lagi. Ini mataku, mata kiri. Waduh.